Halo semuanya, langsung aja ya, coba bayangin adegan yang mungkin kerasa familiar banget buat kamu. Ini udah larut malam, kamu lagi duduk di depan meja, wajahmu cuma diterangi cahaya dari layar HP. Jari-jarimu asik scrolling medsos tanpa henti. Padahal, di sekelilingmu, buku dan tugas sekolah numpuk kayak gunung yang siap runtuh kapan aja. Kalendermu penuh coretan deadline warna merah, dan suara detik jam di dinding kedengaran makin cepat, seolah-olah lagi ngejar kamu. Pernah nggak sih ngerasain posisi itu? Terjebak dalam kepanikan karena ngerasa waktu tuh nggak pernah cukup. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia gimana para pelajar sukses bisa ngubah kekacauan itu jadi kendali penuh. Pertanyaan terbesarnya gini, kenapa ya ada siswa yang nilainya selalu bagus, aktif di organisasi, masih punya waktu buat main, dan hidupnya kelihatan santai banget, sementara yang lain selalu tenggelam dalam lautan tugas, panik tiap malam, dan ngerasa 24 jam sehari itu masih kurang. Waktu terus berdetak, alarm bunyi terus, tugas datang terus. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah, kamu yang lagi pegang kendali atas waktumu, atau justru kamu yang lagi dikendalikan oleh waktu? Perasaan kehabisan waktu yang kacau ini sebenarnya cuma gejala dari satu masalah utama yang gampang banget kita beresin. Oke, coba kita bedah nih. Di satu sisi, kita ngelihat realita dari siswa produktif. Mereka ini punya jadwal yang jelas, super disiplin, dan tugas mereka selalu selesai tepat waktu. Hidupnya kerasa seimbang dan tenang. Sekarang, bandingin sama realitas siswa malas. Keseharian mereka dipenuhi kebiasaan menunda tugas, terjebak scrolling medsos berjam-jam, dan ujung-ujungnya panik luar biasa karena deadline udah di depan mata. Tahu nggak, perbedaan antara dua kenyataan ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi tentang satu kebiasaan fundamental. Bagian pertama, apa itu manajemen waktu? Ini adalah fondasi kesuksesan pelajar. Gini, kita semua nggak peduli siapa kamu, sekaya apa keluargamu, atau di mana kamu sekolah, dikasih modal yang sama persis setiap harinya, 24 jam. Nggak kurang, nggak lebih. Nah, manajemen waktu itu pada dasarnya adalah kemampuan kita buat ngatur, merencanakan, dan pakai waktu secara efektif buat nyelesain kegiatan sesuai prioritas dan tujuan kita. Buat anak SMK, konsep ini tuh ibarat senjata rahasia. Bayangin kamu harus nyimbangin beban akademik, praktik berat di bengkel atau lab, ikut organisasi, belum lagi waktu buat bantu orang tua. Tanpa senjata ini, semua aktivitas itu bakal jadi beban yang saling tabrakan. Bagian kedua, pentingnya manajemen waktu bagi pelajar SMK. Mengapa kamu membutuhkannya sekarang? Sebagai anak SMK, beban kalian tuh unik banget. Kamu nggak cuma duduk manis dengerin teori di kelas, tapi juga harus praktik kejuruan yang butuh energi fisik dan fokus ekstra. Manajemen waktu di sini bukan sekedar aturan kaku loh, ini tentang ngangkat beban berat dari pundakmu. Bayangin rasa leganya waktu tugas nggak lagi numpuk, dan belajarmu jauh lebih teratur. Stres dan kelelahan mental yang sering bikin cemas di malam hari itu perlahan hilang, digantiin sama pikiran yang tenang, fokus ke cita-cita, dan tentunya ngebentuk sikap disiplin serta tanggung jawab yang bakal dicari banget di dunia kerja nanti. Melegakan banget kan pastinya? Bagian ketiga, dampak buruk menunda pekerjaan. Kehilangan kesempatan emas. Mari kita sedikit serius di sini. Kurangnya kemampuan ngatur waktu itu bukan cuma soal sesekali dapat nilai jelek. Ini soal rasa sakit jangka panjang. Kalau kamu milih buat diam, nunda-nunda, dan gak ngelakuin apa-apa hari ini, ada harga mahal yang harus kamu bayar nanti. Aturannya mutlak, menunda sama dengan menumpuk. Tiap kali kamu bilang, nanti aja deh, kamu tuh sebenarnya lagi bikin gunung masalah yang bakal menganjurkan waktu luangmu sendiri. Waktu yang kebuang sia-sia, itu nggak akan pernah bisa balik. Kita nggak bisa ngutang waktu dari hari esok. Dan inilah efek domino dari kebiasaan buruk itu. Coba deh perhatiin baik-baik, ada nggak dari hal-hal ini yang lagi kamu alamin? Tugas numpuk sampai rasanya mustahil diselesain, prestasi belajar terjun bebas, terus bawaannya gampang stres, panik, dan cemas. Yang paling bahaya nih, pelarian ke hal-hal instan kayak kecanduan media sosial atau main game sampai pagi buat lari dari kenyataan. Ujung-ujungnya kamu jadi orang yang nggak disiplin dan kehilangan peluang emas buat berkembang jadi versi terbaik dirimu. Bagian keempat, cara Jitu menentukan prioritas. Fokus pada hal yang bermanfaat. Nah, yang paling menarik dari pembahasan ini adalah kita nggak akan biarin kamu tenggelam gitu aja. Ngambil alih kendali itu butuh strategi, dan ini dia cetak birunya. Pertama, keluarin semua isi kepalamu dengan bikin daftar kegiatan. Kedua, pilah mana yang penting dan nggak penting. Ketiga, hajar dulu tugas yang punya batas waktu alias deadline terdekat. Keempat, kurangin kegiatan yang cuma buang-buang waktu secara berlebihan. Dan kelima, selalu kunci fokusmu pada tujuan masa depan. Ini langkah konkret yang bakal langsung ngubah permainanmu hari ini juga. Bagian kelima, menyusun jadwal harian sederhana, teratur namun tetap fleksibel. Tahu prioritasmu itu baru setengah jalan. Keajaiban aslinya kejadian waktu kamu mulai masukin prioritas itu ke dalam hari-harimu di kehidupan nyata. Coba lihat timeline harian ini deh.
Jam 6 pagi sekolah akademik, jam 1 siang waktunya praktik kejuruan di bengkel atau lab, jam 4 sore istirahat dan hiburan secukupnya, jam 7 malam ibadah dan bantu orang tua, terus jam 9 malam tidur yang cukup. Apa jadwal ini kelihatan kayak robot? Ya enggak lah. Jadwal ini nunjukin hari yang sangat seimbang. Tetap ada waktu buat hiburan. Manajemen waktu yang baik itu nggak berarti kamu kehilangan kesenangan. Justru sebaliknya, kamu bisa main tanpa ngerasa bersalah karena semua tugas sudah kelar. Pastinya kehidupan nyata itu penuh kejutan ya. Kadang ada aja hal dadakan. Jadwal itu nggak harus selalu kaku kayak batu kok. Fleksibel itu wajar banget. Tapi pesan utamanya, meski jadwalnya fleksibel, kamu tetap butuh tekad dan kedisiplinan pribadi buat ngejalaninnya. Jangan jadiin kata fleksibel sebagai alasan buat balik lagi males-malesan. Bagian ke-6, kunci disiplin dan tanggung jawab. Membentuk kebiasaan sukses. Ini nih ngebawa kita ke potongan puzzle terakhir. Kamu udah paham teorinya, udah punya jadwalnya. Tapi gimana prakteknya hari demi hari? Dan ini benar-benar menggambarkan gimana dua konsep ini saling melengkapi. Disiplin itu soal taat aturan, kayak datang tepat waktu dan ngumpulin tugas sesuai jadwal. Tapi tanggung jawab adalah esensi dari tindakan itu sendiri. Nyelesain tugas dengan baik, bukan asal jadi, dan nepatin komitmen yang udah kamu buat. Disiplin bikin kamu memulai, tanggung jawab bikin kamu nyelesain dengan kualitas tinggi. Terus, gimana cara ngebangun karakter ini secara nyata? Mulai dari yang kecil aja. Biasain bikin jadwal harian setiap malam sebelum tidur. Tentukan target harian yang pengen dicapai besok harinya. Dan yang paling penting, secara sadar kamu harus ngelawan rasa malas. Percaya deh, rasa malas pasti datang. Ini adalah proses transformasi dari seorang siswa yang gampang kewalahan, jadi sosok profesional masa depan yang tangguh dan terfokus. Coba kita resapi kalimat ini sebentar. Gunakan waktumu hari ini untuk masa depanmu nanti. Segala pencapaian besar yang bakal kamu dapat di masa depan, karir yang cemerlang, kehidupan yang sejahtera, itu semua nggak jatuh dari langit besok pagi. Semuanya dibangun hari ini, di jam ini, di menit ini, dari tiap keputusan kecil tentang gimana kamu menghabiskan waktumu. Waktu itu bakal terus jalan lurus ke depan, dan dia nggak akan pernah nungguin kamu. Jadi, setelah kamu lihat fakta-faktanya, setelah melihat perbedaan nyata antara mereka yang sukses dan mereka yang tenggelam dalam penyesalan, pertanyaan akhirnya balik lagi ke kamu. Apakah kamu mau mulai ngambil langkah hari ini, memegang erat kendali atas hidupmu sendiri, atau membiarkan dirimu terus dikendalikan oleh waktu? Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Mulailah sekarang, atur waktumu dan bentuk masa depanmu. Terima kasih udah dengerin pembahasan kali ini. Sampai jumpa!